Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan fillah, pemirsa Wisal TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan yang mulia ini untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Wisal TV dan Al-Wafa TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian, mulai dari meninggal dunia hingga tempat kita nanti di akhirat, apakah di surga atau neraka insyaallah. Tema kajian kita adalah perjalanan setelah kematian. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebelum kematian tentunya ada kehidupan. Adapun kehidupan seseorang, kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar saja. Umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku, yaitu umur manusia itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Jadi sedikit di antara kita yang melebihi umur 60 sampai 70 tahun. Rata-rata kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rata-rata seseorang ketika berumur 60 tahun dan belum mencapai 70 tahun, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sangatlah sebentar dibandingkan dengan perjalanan kita menuju surga atau neraka. Karena apa? Karena untuk masa yang akan dilalui di padang mahsyar saja itu sudah sangat lama. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhnya luar biasa. Kalau padang mahsyar yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun, maka apa bandingannya dengan umur seseorang di dunia ini yang walaupun sampai 90 tahun.
Maka sekali lagi, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar saja. Yang perlu untuk kita renungkan adalah kehidupan kita yang panjang setelah kematian, yang tak berujung dan tak merupakan kehidupan yang abadi. Bagaimanapun juga seorang muslim yang hidup pasti akan meninggal dunia. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir." Dikatakan kepada mereka, bukankah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa di antara penafsiran para salaf dalam ayat ini, yaitu surat Fatir ayat 37, yaitu peringatan yang telah datang kepada seseorang adalah uban. Uban yang berada di kepala kita. Sehingga jika telah ada uban pada diri seseorang, ketahuilah bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti setiap orang beruban langsung akan meninggal dunia, tidak. Ini hanyalah tanda. Karena kadang-kadang kita yang masih berumur muda pun punya uban. Ini menunjukkan kalau di rambut kita sudah banyak sekali uban, sudah putih rambut kita, yang mana awalnya adalah hitam, kemudian berubah menjadi putih, itu beruban. Ini menunjukkan bahwasanya kita akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tatkala semakin tua, maka dia pasti akan merasakan kelemahan. Baik dari segi penglihatannya, baik dari segi pendengarannya, baik dari segi kekuatan fisiknya, dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala agar seseorang sadar bahwasanya dia akan kembali ke titik nol, yaitu meninggal dunia. Seandainya seseorang dalam kehidupannya tetap merasa kuat, maka dia akan sombong dan lupa akan kematian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, atau kematian akan menghampirimu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian itu akan datang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kematian itu akan menjumpai kita. Kemudian kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kita apa yang telah kita kerjakan di dunia. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus memikirkan tentang kehidupannya setelah kematiannya. Dan ingat bahwa kematian akan datang dengan berbagai macam cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi bukan hanya misalnya kita akan dipanjangkan umurnya kemudian meninggal dunia, tidak. Jadi cara orang meninggal dunia itu berbagai macam, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kematian bisa datang melalui gempa bumi, kemudian tsunami. Kematian juga bisa datang melalui sakit, atau melalui kecelakaan, dan yang lain sebagainya, banyak sekali. Dan kematian itu lebih sering datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, atau biasanya kita sebut dengan mati mendadak, tanpa ada penyakit, tanpa ada apa, langsung meninggal dunia. Bisa saja itu terjadi di kalangan kita. Maka inilah kehidupan kita yang hanya sedikit di dunia, yaitu sekedar
atau sekitar 60 sampai 70 tahun. Kemudian kita akan masuk pada fase kehidupan berikutnya, yaitu fase yaumul akhir yang dimulai dengan kematian. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Wisal TV dan Al-Wafa TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kematian terjadi tatkala telah datang malaikat maut, yang mencabut nyawa seseorang. Adapun pencabutan nyawa dari diri seseorang bisa terjadi secara keras, sebagaimana cara pencabutan nyawa orang kafir, atau dengan cara yang lembut, sebagaimana cara pencabutan nyawa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 2, "Wan nazi'ati gharqa", demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, "wan nasyitati nashta", dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi nyawa itu kadang-kadang bisa dicabut dengan keras, seperti para malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir. Ada kalanya nyawa itu dicabut dengan lembut, seperti dicabutnya nyawa orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang kafir, nyawanya dicabut seperti besi berduri yang jatuh pada kain wol yang basah, kemudian ditarik dengan keras, meskipun sulit ditarik dengan paksa, sehingga merobek kain wol tersebut. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, yaitu wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Dan sesungguhnya apabila seorang hamba yang kafir ketika dia akan meninggal dunia kemudian menyongsong kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka turun malaikat-malaikat yang kasar, yang akan malaikat-malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa apa? Dengan membawa api, membawa neraka. Maksudnya ma'ahum musuh itu adalah seperti kain. Fajlisuna minhu maddal basar. Maka mereka duduk sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Malaikat maut tersebut duduk di atas kepalanya. Maka malaikat berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Qal fa tufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufud minas sufil mablul. Maka roh tersebut pun keluar, Jadi keluarnya bercerai-berai. Maksudnya itu adalah hancur lebur. Fa ya'khudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Jadi ketika nyawa tersebut keluar dalam keadaan bercerai-berai, dalam keadaan hancur lebur, wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka di samping dia dicabut dengan paksa, seperti dicabutnya besi dari kain secara paksa, maka ruh tersebut pergi dengan bau yang busuk, dibawa oleh malaikat dengan bau yang busuk yang paling menyengat di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah oleh kalian olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kita akan merasa ngeri, bagaimana dicabutnya ruhnya orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi
kita melihat ya orang kafir meninggal dengan tenang. Ya, bisa saja kita melihat orang kafir ya, meninggal dengan tenang. Akan tetapi sesungguhnya walaupun jasadnya terlihat tenang, ya, damai kelihatannya itu, akan tapi nyawa mereka disiksa oleh para malaikat. Ya. Oleh karena itu, hal ini adalah perkara yang gaib. Ya. Jadi ketenangan orang meninggal dunia, seorang yang kafir, ya, tenangnya dia ketika meninggal dunia, belum tentu dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dia sedang sedang disiksa oleh para malaikat. Adapun orang yang beriman, ya, nyawanya keluar dari tubuhnya dengan lembut dan begitu mudahnya, ya, sebagaimana air yang keluar dari cerek, ya. Jadi air yang mengalir, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang mukmin, apabila dia meninggal dunia, kemudian menyongsong kepada hari akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biyadul wujuh. Kemudian turun para malaikat dari langit, ya, seperti terangnya muka mereka, ya, seperti sinar matahari, ya, seperti sinar matahari, ya, muka mereka seperti sinar matahari. Ya. Ka'anna wujuhahum syams, ya, seperti wajah mereka itu seperti matahari, sinar matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannah. Mereka juga membawa kafan yang dibawa dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Kemudian membawa wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Sehingga mereka pun duduk, ya, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat tersebut duduk di atas kepala orang yang beriman tersebut. Kemudian mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa atau ruh yang suci, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwanih. Keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis siqa. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Jadi ruhnya pun keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya, ya, tidak membiarkan di tangan malaikat maut, ya, untuk mereka ambil. Jadi mereka ambil, ya, kemudian diletakkan di kafan dan wangian yang tadi. Dari jenazah semerbak aroma misk, ya, terwangi yang ada di bumi ini. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Wisol TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Oleh karena itu, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, yaitu kita dicabut saat kita sedang melakukan ketaatan. Dan jangan sampai nyawa kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dan kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Setelah seseorang meninggal dunia, maka seseorang akan masuk pada alam barzakh. Jadi ketika setelah kita meninggal dunia nanti, kita akan masuk pada alam barzakh. Dalam bahasa Arab, barzakh artinya perantara. Maksudnya di situ adalah perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Ini kita belum sampai kepada alam akhirat, ya, baru alam barzakh. Jadi alam barzakh ini termasuk bagian dari alam akhirat, ya. Sehingga maksud yang benar adalah alam barzakh merupakan alam di antara alam dunia dengan alam setelah hari kebangkitan. Fase ini sering disebut sebagai alam kubur, ya. Yang terkenal di kalangan kita itu adalah alam
kubur, ya, karena kebanyakan orang dikubur setelah meninggal dunia. Padahal asalnya seseorang yang meninggal dunia telah masuk ke alam barzah meskipun dia tidak dikubur. Ya, contoh misalnya, kalau misalnya kecelakaan pesawat itu kan nggak dikubur. Ya, jenazah yang hilang, ya tidak ditemukan itu tidak dikubur. Akan tapi dia sudah masuk ke alam barzah walaupun dia tidak dikubur oleh umat Islam. Ya. Dan dalil yang paling kuat yang menunjukkan akan hal ini adalah kisah Fir'aun. Ya, kisah Fir'aun. Kita mengetahui bersama bahwasanya Fir'aun itulah seburuk-buruk manusia di muka bumi ini. Yaitu adalah Fir'aun yang raja zalim yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya ini yang meninggal di Laut Merah, ya. Jadi tenggelam di Laut Merah. Banyak dari mereka jasadnya tidak dikubur. Ya. Bahkan jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dalam surat Yunus. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia tidak memperhatikan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Maka meskipun jasad Fir'aun, ya, dan bala tentaranya diselamatkan dan tidak dikubur, namun mereka saat ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan siksa kubur. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini disebutkan bahwa Fir'aun dan kaumnya akan diberikan siksa yang lebih pedih. Maka saat ini mereka sedang diazab di alam barzakh, meskipun jasad mereka tidak dikubur. Ya. Oleh karenanya, siapapun yang meninggal dunia dan dalam model apapun dia meninggal dunia, maka dia akan masuk dalam suatu alam bernama alam barzakh. Ya. Sehingga tidak ada dalam Islam istilah ruh yang bergentayangan. Ya. Karena banyak di antara kita percaya akan adanya ruh gentayangan. Ya. Sehingga ya ada cerita-cerita dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam, yang mana ruh Rasulullah SAW itu hidup. Ya. Seandainya ya, ruhnya Rasulullah SAW hidup, tentu beliau SAW akan mengetahui keadaan kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini. Ya. Buktinya apa? Buktinya nanti ketika ada sekelompok orang, ya, sekelompok kaum akan minum, ya, di telaga Nabi SAW, ya, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena apa kata Rasulullah? Ummati ummati, ya, wahai Rabbku, itulah umatku. Ya. Kenapa mereka diusir? Allah SWT mengatakan bahwasanya, ya, fa innaka la tadri, ya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya ruh Rasulullah SAW itu tidak gentayangan. Ya. Apalagi ruh bapak-bapak kita. Ya. Karena di sebagian tempat, ya, itu ada yang mengatakan bahwasanya ruh nenek moyang mereka, ruh bapaknya yang telah meninggal dunia, ruh ibunya yang telah meninggal dunia, ya, saudara-saudaranya itu datang menghampiri mereka. Ya. Padahal tidak ada ruh yang gentayangan. Ya. Itu hanyalah khurafat. Ya. Itu adalah khurafat dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Ketika berada di alam barzakh, seseorang akan mengalami fitnah kubur. Ya, gimana mau gentayangan ruhnya? Dari fitnah kubur tersebut, jika seseorang selamat darinya, maka dia akan merasakan nikmat kubur. Akan tetapi jika seseorang gagal, ya, dalam fitnah kubur tersebut, maka dia akan merasakan azab kubur. Ya. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya. Karena ketika seseorang telah meninggal dunia, ya, nanti dikubur, kemudian datang nanti ya, dua malaikat yang akan bertanya kepada
jasad tersebut, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Semua orang yang meninggal dunia ya pasti akan ditanya oleh malaikat tersebut, kecuali orang yang mati syahid. Ya. Itu pun jikalau dia mati syahidnya ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada yang mati syahid akan tapi termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati salasah." Ya. 3 golongan orang yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun ustushhida. Ya, salah satunya adalah orang yang mati syahid. Ya. Kenapa kok bisa dia dia dilemparkan pertama kali ke dalam api neraka? Karena niatnya mati syahid atau niatnya berperang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia niatnya adalah supaya dia itu dipuji oleh manusia. Dan pujian itu dia dapatkan, dia bangga dengan pujian tersebut. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam api neraka. Ya. Adapun jikalau dia mati syahid, kemudian niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang mana ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Mengapa kaum mukminin diuji di dalam kuburan mereka kecuali orang yang mati syahid? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda, "Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Ya. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya ketika berjihad sebagai ujian baginya. Jadi enggak ditanya oleh 2 orang malaikat tersebut. Ya. Itu pun orang yang mati syahid niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Ya. Adapun orang mukminin ya, secara umum akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya. Adapun pertanyaan tersebut adalah tentang siapa Tuhanmu, ya, apa agamamu, dan siapa nabimu, atau yang kita biasa sebut dengan Al-Usulus Salasah yang ada di kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi 3 pertanyaan itulah yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut. Dan ketika itu seseorang tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan hafalan, ya, melainkan dengan keimanan tersebut. Ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam menjawab pertanyaan para malaikat di dalam barzakh. Jadi ketika seseorang misalnya ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, itu tidak berdasarkan hafalan mereka. Seandainya kalau hal tersebut berdasarkan hafalan kita, insya Allah kita itu mungkinnya luar biasa. Ya, tinggal jawab saja. Misalnya ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Ya, itu jawabannya. Kemudian apa agamamu? Tentunya Islam. Dan siapa nabimu? Tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya tolak ukurnya adalah kemungkinan hafalan, ya, tentu orang kafir pun akan hafal 3 pertanyaan tersebut. Ya. Akan tapi tolak ukurnya adalah keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman, ya, dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Di antara ucapan yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan dari orang-orang yang beriman dalam ayat ini adalah ucapan tatkala menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang yang beriman untuk menjawab dengan jawaban bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, agamaku adalah Islam, ya, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jawaban yang akan diberikan kepada malaikat kelak bukan berdasarkan hafalan kita. Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya apabila pertanyaan tersebut, ya, bisa dijawab dengan hafalan, ya,
Maka semua orang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang sesuai. Ya. Bahkan orang kafir pun sekalian. Ya. Orang kafir, ya, kalau sekedar hafal yang 3 tersebut, ya, itu pasti akan hafal. Ya. Akan tetapi seseorang di alam barzah tersebut hanya mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir berdasarkan keimanan. Ya. Karena dahsyat dan mengerikannya malaikat mungkar dan nakir. Sehingga mereka ketakutan. Ya, dan tidak bisa menjawab dengan hafalan-hafalan mereka. Ya, walaupun misalnya seorang kafir meninggal dunia, ya, kemudian dia menghafal 3 pertanyaan tersebut, mungkin. Ya. Lalu apakah dia bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut di dalam kubur? Belum tentu bisa menjawab. Ya. Walaupun orang kafir. Hatta kita sebagai seorang muslim, ya, seorang muslim, misalnya di dunia, kita hafal pertanyaan dan jawaban kedua malaikat tersebut. Dari dunia sudah mungkin luar biasa. Ketika kita meninggal dunia, belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Walaupun di dunia kita hafal dengan mungkin. Ya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, ya, bahwa tatkala malaikat bertanya kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan 3 pertanyaan, maka mereka tidak bisa menjawab. Ya. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Wa ya'tihi malakani fajlisanihi." Dan saat itu datanglah kedua malaikat. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, dia didatangi oleh 2 orang malaikat. Fajlisanihi. Ya, kemudian kedua malaikat tersebut mendudukkan jasad tersebut, kemudian bertanya, lahu marrabbuka, ya, dia bertanya kepadanya, siapa Rabbmu, ya, maka dia akan menjawab hah saja, ya. La adri, kata dia, ya, saya tidak tahu. Kemudian 2 malaikat tersebut bertanya lagi, ya, ma dinuka, ya, apa agamamu, ya. Mereka juga tidak akan menjawab, saya tidak tahu. Kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Wisal TV dimanapun berada, oleh karena itu yang menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah keimanan kita. Maka apabila keimanan seseorang, ya, bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan tapi sebaliknya, apabila seseorang, ya, tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka akan mendapatkan azab kubur. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam kubur adalah alam khusus yang tersendiri dan tidak bisa kita kiaskan dengan alam yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hidup ini ada yang namanya alam tidur, ya, alam nyata yang saat ini kita rasakan, ya. Kemudian alam barzakh dan alam akhirat, ya. Jadi tadi itu saya ulang, ya. Jadi dalam hidup ini ada alam tidur, ya, ada alam nyata yang mana kita rasakan saat ini, kemudian ada alam barzakh dan ada alam akhirat. Maka dari setiap alam tersebut tidak bisa kita kiaskan dengan alam yang lainnya, ya. Karena masing-masing alam tersebut berbeda, ya. Cirinya pun berbeda, ya. Tidak perlu kita jauh menjelaskan tentang alam kubur, ya. Sampai saat ini belum ada seorang pun yang mampu menjelaskan secara ilmiah tentang alam tidur, ya. Akan tetapi ternyata seseorang terkadang bisa merasakan hal-hal yang luar biasa tatkala dia tidur. Terkadang seseorang bangun dalam keadaan ketakutan, ya. Terkadang bangun dengan wajah berseri-seri, ya. Terkadang terbangun dengan terkadang dia mimpi indah, dan terkadang pula kita bisa mimpi buruk, ya. Hal-hal seperti itu sering kita lalui tatkala kita tidur, ya. Sampai-sampai sebagian mengira bahwa itu adalah alam nyata, padahal yang mereka alami hanyalah di alam tidur atau kita lagi bermimpi. Oleh karena itu banyak seseorang salah dalam memahami alam barzakh, ya, karena mencoba mengkiaskan antara alam barzakh dan alam nyata. Dan tentunya hal tersebut adalah
kesalahan yang sangat fatal. Ya, karena alam yang satu dengan alam yang lainnya tidak bisa kita kiaskan. Ya. Contoh misalnya, Nabi SAW menjelaskan siksaan bagi sebagian orang di alam barzakh. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang, ya, Nabi SAW menceritakan bahwa beliau bermimpi, ya, dan dihampiri oleh dua orang laki-laki. Ya. Beliau kemudian dibawa ke sebuah tempat yang di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. Dan yang satunya lagi sedang duduk. Yang di tangannya ada besi yang tajam. Kemudian besi tersebut dimasukkan ke dalam salah satu sisi mulut orang tersebut hingga menembus lehernya. Ya. Jika telah selesai dan sembuh di sisi mulut tersebut, maka pindah lagi pada sisi mulut yang lainnya dengan melakukan hal yang sama. Dan itu terus mereka lakukan sampai hari kiamat nanti. Maka tatkala Nabi SAW bertanya tentang siapa orang tersebut, maka diberitahukan kepada beliau, ammal ladzi ra'aitahu yushakku shidquhu. Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi, ya, fakadzdzabun yuhadditsu bil kadzbah. Ya. Maka dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan satu kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat nanti. Ya, bayangkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering berdusta, ya, siksaannya di alam barzakh, ya, adalah ditusukkan besi, ya, di salah satu sisi mulutnya sampai tembus ke lehernya. Ya. Terus akan begitu sampai hari kiamat tiba. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam mimpi tersebut Nabi SAW juga diperlihatkan seseorang yang berdiri memegang batu besar di atas orang lain yang sedang berbaring. Kemudian batu tersebut digunakan untuk menghancurkan kepala orang yang berbaring tersebut. Maka tatkala kepala orang tersebut telah hancur, maka diambilnya batu tersebut dan kepalanya telah utuh. Maka dilemparkan kembali dengan batu hingga hancur kembali. Dan itu terjadi terus menerus hingga hari kiamat. Maka tatkala Nabi SAW bertanya tentang siapa orang tersebut, maka diberitahukan kepada beliau, walladzi ra'aitahu yushdakhu ra'sahu. Adapun orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya tersebut, farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Dia adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ajari Al-Qur'an. Fanama anhu bil lail. Namun dia tidur malam, ya, dan tidak bangun untuk salat malam. Walam ya'mal fihi bin nahar. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Maka dia akan disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Ya, jadi ditimpakan ke kepalanya batu besar. Ya. Tatkala kepalanya sudah hancur lebur, kepalanya dikembalikan seperti semula. Kemudian dilemparkan lagi batu tersebut ke kepalanya sampai kepalanya hancur. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan dibakar dalam sebuah tungku yang bagian atasnya adalah besar dan bagian bawahnya sempit. Ya. Jadi dia dibakar dengan api. Ketika tubuh mereka sampai pada bagian atas, ya, api tersebut dihentikan sampai tubuh mereka kembali berada pada bagian bawah tungku. Maka tatkala Nabi SAW bertanya tentang siapa orang-orang tersebut, maka orang-orang yang membawanya berkata, walladzi ra'aitahu fis saqbi fahumuz zunat. Ya, adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tungku tersebut, mereka adalah para pezina. Jadi para pezina akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah tungku, ya, tanur. Ya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga diperlihatkan seseorang yang berada di tengah-tengah sungai darah. Yang di tepi sungai telah ada orang yang siap melemparinya dengan batu. Ya, ini bukan sungai air, ya. Akan tapi ini adalah sungai darah. Ya. Jadi di tepi sungai tersebut ada orang yang siap melemparinya dengan batu. Ya. Sudah
berenang di sungai darah, dilempar pula dengan batu. Ya. Jika orang tersebut hendak keluar dari sungai, artinya kalau dia misalnya ke pinggir sungai tersebut, ya, dia dilempar dengan batu, ya, berenang lagi ke tengah sungai darah tersebut. Ya. Ketika orang tersebut berusaha untuk keluar dari sungai tersebut, maka dilempar batu ke arah mulutnya, ya, sehingga dia kembali ke tempatnya semula, yaitu di tengah sungai. Ya, jadi selalu berenang, terus berenang, tapi berenangnya bukan di sungai air, ya, melainkan di sungai darah. Ya. Jadi dilemparkan ke arah mulutnya, sehingga dia kembali ke tempatnya semula. Hal tersebut terjadi begitu terus hingga hari kiamat tiba. Maka tatkala Nabi SAW bertanya tentang siapa orang-orang tersebut, ya, jadi orang-orangnya bukan satu orang, ya. Jadi banyak yang berenang di tengah sungai tersebut. Ya. Orang-orang yang membawanya berkata, "Walladzi ra'aitahu fin nahari akilur riba." Adapun orang-orang yang engkau lihat di sungai darah tersebut, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Ya. Jadi akan berenang nanti di sungai darah. Ya. Ketika dia berusaha untuk naik dari sungai tersebut, dia dilempar dari tepi sungai tersebut. Mulutnya dilempar dengan batu. Ya, bukan dilempar dengan kerikil, akan tapi dilempar dengan batu. Ya. Jadi berbeda antara batu dengan kerikil. Ya. Kalau menggunakan kerikil, insya Allah tidak akan berasa. Tapi ini adalah dilempar dengan batu, ya, dengan lemparan yang keras, ya, sehingga mereka pun kembali berenang di tengah sungai tersebut. Terus akan berenang sampai hari kiamat tiba. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kejadian yang diceritakan Nabi SAW di atas adalah kejadian di alam barzakh, ya. Belum di neraka, ini baru di alam barzakh. Sehingga tidak bisa alam tersebut dikiaskan dengan alam yang lain. Sekali kita ingatkan bahwa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala pernah mewasiatkan kepada kita untuk banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu caranya adalah dengan iktikaf. Di mana kita membaca Al-Qur'an dan salat malam sendiri, ya, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang benar seseorang berbahagia, ya, tatkala berkumpul bersama keluarga atau sahabat-sahabatnya. Akan tetapi perlu untuk dilatih diri kita ini agar kita bisa berbahagia ketika berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak iktikaf akan melatih diri kita untuk melalui kesendirian di alam barzakh yang sangat panjang. Dan ketahuilah bahwa keberadaan seseorang di alam barzakh jauh lebih lama, ya, dibandingkan kehidupan seseorang di dunia yang fana ini. Dan tatkala seseorang telah meninggal dunia, tidak ada lagi keluarga maupun sahabat yang menemaninya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, yatba'ul mayyita thalathah. Ya, 3 perkara yang akan mengiringi mayit. Ya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Ya. 2 perkara akan kembali dan yang 1 akan menyertainya. Apa itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Perkara yang akan mengiringinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Ya. Harta dan keluarganya akan kembali, ya, tidak akan menemaninya. Ya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal adalah amalnya saja. Ya. Tatkala seseorang meninggal dunia, keluarga pasti akan menangis dan sedih. Ya. Akan tapi tidak ada di antara mereka yang mau menemani kita di kubur. Ya. Enggak bakalan mau menemani kita di alam kubur. Ngapain, ya, menemani kita di alam kubur, ya. Jadi ketika kita meninggal dunia, ya, selesai dikuburkan, ya, keluarga kita akan pergi meninggalkan kita, ya, anak kita, istri kita, ibu bapak kita, ya, semua akan pergi meninggalkan kita. Tidak akan ada orang tua kita, ya, sesayang-sayang orang tua kepada anaknya yang meninggal dunia, ya, tidak mau menemani anaknya di dalam kubur. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sendirian di alam barzakh. Jika kita tidak terbiasa untuk berbahagia, kita ketika berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan repot apabila telah berada di alam barzakh. Maka seseorang hendaknya berusaha melatih diri, ya,
Mari kita latih diri kita ini untuk berbahagia ketika kita sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fase alam barzakh yang mana seseorang akan menanti lebih lama sampai datangnya hari kiamat. Dan di alam barzakh ini hanya akan diberikan antara dua hal kepada seseorang. Jika dia tidak diberikan nikmat, maka pasti dia akan diberikan atau akan merasakan azab. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah nanti kita melalui alam barzakh, maka kita akan tiba di hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan ini terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang apakah ada 2 atau 3 kali tiupan sangkakala. Sebagian ulama mengatakan bahwa proses terjadinya hari kebangkitan adalah dengan 3 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama disebut dengan nafkhatul faza'. Yang dimaksud dengan nafkhatul faza' yaitu tiupan yang mengagetkan seluruh manusia bahwa akan terjadi perubahan di seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-suri, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin." Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Jadi ketika tiupan ini telah berbunyi, maka pada saat itu terjadilah hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan. Jadi sekarang kita sering mendengar, sering tersebar di media sosial, sangkakala telah ditiupkan, akan tapi ada yang mendengar, ada yang tidak. Tapi kiamat tidak terjadi sampai sekarang. Jadi kita tidak apabila misalnya kita mendengar di media sosial terutama, sangkakala telah ditiup, ada seseorang yang mendengarkan sangkakala ditiup, jangan kita percayakan. Akan tapi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat dalil dulu, apakah ada dalilnya apa tidak. Apakah berita tersebut benar atau tidak. Seandainya berita tersebut benar, mesti sekarang itu kita sudah meninggal dunia, sudah terjadi kiamat. Jadi itu adalah perkara-perkara atau berita-berita yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang lautan, wa idzal biharu fujirat, dalam surah Al-Infitar. Dan apabila lautan menjadi meluap ke seluruh muka bumi, Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idzal biharu sujirat, dalam surah At-Takwir. Dan apabila lautan dipanaskan atau dinyalakan. Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang gunung-gunung pada hari itu. Hari ditiupkan sangkakala tersebut. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayazaruha qa'an safsafa. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang langit, di surah Al-Infitar ayat yang pertama, idas sama'um fatarat, apabila langit terbelah. Kemudian di surah Al-Takwir Allah juga berfirman, wa idas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Jadi hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Kemudian selanjutnya tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua ini disebut dengan nafkhatus sa'q. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah
thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala kedua kali. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan bahwa makhluk Allah yang dikecualikan untuk tidak mati pada tiupan sangkakala kedua adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan bahwa malaikat tersebut adalah yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mengatakan bahwa malaikat Israfil pun mati setelah meniup sangkakala tersebut. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Intinya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk mati kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian selanjutnya adalah tiupan ketiga, yang disebut dengan nafkhatul ba'si. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Inilah yang disebut dengan hari kebangkitan. Yang mana Allah SWT menceritakan tentang kondisi manusia setelah kebangkitan. Bagaimana kondisi kita ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita setelah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir." Sambil menundukkan pandangan, mereka keluar dari kuburan. Seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan, tidak tahu arah. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan bahwa mereka pada hari kebangkitan seperti belalang. Jadi kita nanti di hari kiamat itu di hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita seperti belalang yang berterbangan dalam keadaan bingung, tidak tahu arah. Karena kenapa? Karena kita kaget akan kebangkitan yang kita alami. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Jadi tidak memperdulikan anak, istri, ibu, bapak, saudara, tidak kita pedulikan, kita akan lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Nabi SAW juga menggambarkan bagaimana kondisi manusia tatkala dibangkitkan. Yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak pakai sendal, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Tidak berpakaian, telanjang bulat. Tapi tidak ada. Kalau sekarang orang telanjang bulat, misalnya seorang laki-laki melihat perempuan yang telanjang, tentu matanya akan melotot. Tapi di hari kebangkitan kita nggak peduli. Kita tidak akan peduli. Bagaimana cantiknya wanita di dunia, kemudian telanjang, kemudian di akhir telanjang. Kita tidak pedulikan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan buhma." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan dan tidak buhman. Qal, qulna wa ma buhman? Apa artinya buhman? Qal laisa ma'hum syai'. Apa itu buhman? Nabi SAW bersabda, buhman itu artinya tidak ada sesuatu pun yang kita bawa. Kita telanjang bulat tanpa alas kaki. Akan tapi kita tidak pedulikan itu. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla." Kalian dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Al-Anbiya, yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, maka begitulah kami mengulanginya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang anak yang lahir di atas permukaan bumi ini, dari perut ibunya yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa,
maka demikian pula tatkala ia dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Jadi kita itu dibangkitkan seperti kita baru lahir di perut ibu kita. Ya. Jadi kita lahir dalam keadaan telanjang, belum dikhitan, ya, tidak pakai alas kaki. Ya. Jadi nggak ada anak yang lahir pakai baju, ya, kemudian sudah dikhitan, ya, tidak ada. Ya. Jadi anak lahir, ya, atau kita dilahirkan dari perut ibu kita itu dalam keadaan telanjang, ya, tidak berpakaian sama sekali. Ya. Kemudian kita belum dikhitan dan tidak bawa apa-apa. Ya. Jadi betul-betul telanjang. Bahkan tatkala seseorang meninggal dunia, ya, dan dikuburkan, tidak ada yang dia bawa dari harta sepeser pun. Ya. Sampai-sampai ya, seorang yang meninggal dunia, ya, benar-benar tidak ada harta yang dia bawa untuk dirinya. Ya. Karena kain kafan dan proses penyelenggaraan jenazah pun di sebagian tempat gratis. Ya. Artinya bahwasanya, ya, kita ketika meninggal dunia, ya, tidak ada di antara kita yang bawa harta. Ya. Sekaya apapun kita, ya, harta itu tidak akan menemani kita di kubur kita. Ya. Tidak akan bisa menolong kita ketika kita dimasukkan ke dalam kubur. Ya. Jadi harta itu hanyalah di dunia saja, menemani kita di dunia. Ya. Boleh di antara kita misalnya ingin mengumpulkan harta, ya, dan bersenang-senang di dunia. Ya. Akan tapi ingat, ya, seseorang harus memiliki simpanan untuk akhiratnya. Ya. Karena seluruh apa yang dikumpulkan kita di dunia, seluruh apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan kita bawa, ya, baik ke alam kubur, apalagi ke alam ke hari kebangkitan. Ya. Jadi kita tidak akan bawa apa-apa. Ya. Kita hanya datang, ya, kemudian dikuburkan, tidak dikuburkan bersama harta kita. Ya, misalnya rumah mewah, ya, kita punya rumah yang sangat banyak misalnya. Tidak mungkin kita dikuburkan dengan rumah kita. Atau misalnya kita punya kendaraan, mobil misalnya. Ya. Apakah seseorang akan dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Ya. Jadi harta itu adalah akan kembali kepada keluarga kita. Ya. Adapun kita ketika sudah meninggal dunia, maka yang menemani kita hanyalah amalan kita. Apabila amalan kita adalah baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kubur kepada kita. Akan tapi kalau amalan kita di dunia, ya, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bertaubat, ya, jadi meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diazab oleh malaikat yang ada di dalam kubur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan, ya, dalam keadaan husnul khotimah, dan kita berlindung dari su'ul khotimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita diselamatkan dari api neraka, ya. Sebenarnya masih banyak yang akan kita sampaikan, akan tapi karena keterbatasan waktu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Wallahu taala alam. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.